Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arum Saptriana dengan NIM F1C221033. Saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi hipergeometrik guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode statistika dengan dosen pengampu Ibu Bunga Mardutilah. Langsung saja, apa sih distribusi hipergeometrik itu? Distribusi geometrik merupakan distribusi diskrit, yaitu setiap hasil atau outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Pengambilan sampel atau sampling dilakukan tanpa pengambilan dan populasi atau N adalah terbatas dan diketahui. Lalu syarat penggunaan distribusi hipergeometrik ada 3. Yang pertama, probabilitas sukses tidak sama dari suatu percobaan ke percobaan lainnya, karena penarikan sampelnya dilakukan tanpa pemulihan. Yang kedua, sebuah sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa pengembalian. Dan yang ketiga, sebuah sampel N lebih besar dari 5% dari besarnya populasi N. Cocok jika besarnya populasi adalah kecil. Lalu apa saja karakteristik distribusi probabilitas hipergeometrik? Karakteristiknya ada 3. Yang pertama, hanya terdapat 2 kemungkinan hasil. Yang kedua, percobaan tidak bersifat independen, sehingga nilai probabilitas sukses tidak sama untuk setiap percobaan. Dan yang ketiga, distribusi merupakan hasil dari suatu perhitungan jumlah sukses pada sejumlah percobaan tertentu. Lalu, probabilitas hipergeometrik dihitung dengan rumus Px sama dengan S kombinasi X dikalikan N dikurang S kombinasi N kecil dikurang X dibagi dengan N besar kombinasi N. Atau dapat juga dihitung dengan Tx sama dengan S faktorial dibagi X faktorial dikali S dikurang X faktorial dikali N besar dikurang S faktorial dibagi dengan N kecil dikurang X faktorial dikali N besar dikurang S dikurang N kecil ditambah X faktorial dibagi dengan N besar faktorial per N kecil faktorial dikali dengan N besar dikurang N kecil faktorial, di mana N besar merupakan jumlah populasi, S merupakan jumlah sukses dari populasi, X merupakan jumlah sukses pada sampel, dan N kecil merupakan jumlah sampel. Langsung saja ke contoh yang pertama. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Yang pertama, menghitung 1 bola berwarna merah. Yang B, 2 bola berwarna merah. C, ketiga-tiganya berwarna merah. D, tidak ada bola berwarna merah. Dari soal tersebut diketahui jumlah populasinya 7, K-nya 3, dan N kecil atau jumlah sampelnya ada 3. Dengan demikian, maka mencari 1 bola berwarna merah diperoleh sebagai berikut. Menggunakan rumus P, X sama dengan X kecil sama dengan K kombinasi X dikali N dikurang K kombinasi N kecil dikurang X dibagi dengan N besar kombinasi N. Langsung saja dimasukkan ke rumus, sehingga dapat diketahui bahwa 3 kombinasi 1 dikali 7 dikurang 3 kombinasi 3 dikurang 1 dibagi dengan 7 kombinasi 3. Sehingga 3 dikali 6 per 35, maka peluang 1 bola berwarna merah adalah 18 per 35. Yang B adalah mencari 2 bola berwarna merah. Langsung saja kita menggunakan rumus Px sama dengan X. Rumusnya adalah K kombinasi X dikali dengan N besar dikurang K kombinasi N kecil dikurang X dibagi dengan N besar kombinasi N kecil. Angkanya langsung saja dimasukkan ke dalam rumus.
Sehingga 3 kombinasi 2 dikali 7 dikurang 3 kombinasi 3 dikurang 2 dibagi dengan 7 kombinasi 3. Maka 3 dikali 4 per 35, sehingga peluang 2 bola berwarna merah didapatkan adalah 12 per 35. Selanjutnya mencari peluang ketiga-tiganya berwarna merah. Langsung saja dimasukkan ke rumus yang tadi, sehingga didapat 3 kombinasi 3 dikali 7 dikurang 3 kombinasi 3 dikurang 3 dibagi dengan 7 kombinasi 3, sehingga didapat 1 dikali 1 per 35, maka peluang ketiga-tiganya berwarna merah adalah 1 per 35. Dan yang terakhir, mencari peluang tidak ada yang berwarna merah. Langsung saja kita dapat 3 kombinasi 0 dikali 7 dikurang 3 kombinasi 3 dikurang 0 dibagi dengan 7 kombinasi 3, sehingga didapat 1 dikali 4 per 35, maka peluang tidak ada yang berwarna merah adalah 4 per 35. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah sebuah populasi berisi 15 barang, 5 diantaranya cacat. Diambil sampel sebanyak 4 buah untuk mendeteksi kecacatan barang tersebut. Berapakah probabilitas 3 barang dinyatakan cacat? Anggaplah sampel diambil tanpa pengembalian. Diketahui jumlah populasinya adalah 15, jumlah sukses dari populasi 5, dan jumlah sampelnya adalah 4. Yang ditanya adalah P X sama dengan 3. Baik, kita menggunakan rumus P X sama dengan 3 sama dengan S faktorial per X faktorial dikali S dikurang X faktorial dikalikan dengan N besar dikurang S faktorial per N kecil dikurang X faktorial dikali N dikurang S ditambah N ditambah dikurang N ditambah X faktorial dibagi dengan N besar faktorial per N kecil dikali N kecil faktorial dikali N besar dikurang N kecil faktorial. Langsung saja angkanya dimasukkan ke dalam rumus berikut, sehingga 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial dikali dengan 15 dikurang 5 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali dengan 15 dikurang 5 dikurang 4 ditambah 3 faktorial dibagi dengan 15 faktorial per 4 faktorial dikali 15 kurang 4 faktorial. Sehingga dari penjumlahan tersebut dapat kita hasilkan sebagai berikut. 120 per 6 dikali 2 dikali 3.628.800 per 1.362.880 dibagi dengan 1.374.368.000 per 24,39.916.800 sama dengan 10 dikali 10 per 1365, sehingga hasilnya adalah 0,0733. Maka probabilitas 3 barang adalah 0,0733. Baik, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua.
Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.